Iya, saya sudah terhubung dengan Ko Yohanes Sunardi nih ya, yang tetap seger, tetap bugar, tetap ganteng juga. Selamat malam, Ko Yo. Selamat malam, Go. Gimana? Iya, iya, iya. Puji Tuhan, senang bisa ketemu di live IG setelah sekian lama nggak ketemu, dan terima kasih buat kesempatannya ya, Ko. Sama-sama, Koko. Oke, oke. Baik, ini nampaknya malam ini saya menebak akan menjadi seru perbincangannya, karena hari-hari ini orang ribut dengan makanan dan minuman, apalagi di masa-masa banyak virus nih yang apa namanya sudah heboh ya dari tahun-tahun awal-awal tahun lalu. Nah, malam ini nanti Koyo akan menjelaskan dengan hikmat Tuhan tentunya. Yang saya suka dengan Bapak kita satu ini adalah dia belajar juga tentang firman Tuhan ya kan. Ini yang luar biasa. Jadi tentu saja dengan hikmat Tuhan gitu ya segala sesuatu yang disampaikannya. Saya akan doa terlebih dulu ya Koyo untuk membuka obrolan kita malam hari ini. Tuhan, terima kasih buat malam ini kesempatan kami boleh berjumpa di live IG bersama Ko Yohanes Sunardi. Kami akan membincangkan berbagai hal Tuhan terkait dengan apa yang masuk lewat mulut lidah kami Tuhan, sehingga semuanya boleh mendapat pengetahuan bagaimana menjaga kesehatannya untuk tetap sehat, bahkan untuk tetap prima melayani Tuhan. Terima kasih Tuhan, berkati Ko Yohanes Sunardi, berkati koneksi, agar kami boleh mengakhirinya dengan sebuah pengetahuan yang baik di antara para netizen, para viewer, berkati kesehatan mereka selalu Tuhan, dalam beraktivitas, dalam bekerja, dalam melayani. Kami naikkan syukur kami dalam satu nama, dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Ya, jadi sambil kita ngobrol nanti dibuka Q&A, pertanyaan boleh Anda sampaikan, nanti akan langsung dijawab oleh Bapak Yohanes Sunardi. Koyo, Siap? bisa dengar suara saya? Bisa dengar sekali. Oke, oke. Saya itu kan selalu ingat dengan apa yang Koyo bicarakan ya, bahwa ibaratnya itu kayak mobil atau motor, tergantung yang dimasukkan. Bensinnya mau kelas harga berapa. Itu tergantung nanti bakal mogok, atau terganggu, atau lancar, bahkan ngejos. Ya, kita tahu kalau semakin semakin pertamaknya plus, mahal, tapi wah ngejos ini. Mesinnya pun juga lebih awet. Mesinnya lebih awet. Pun juga oli. Nah, ini manusia juga kayak gitu ya ilustrasinya. Iya, jadi begini, waktu Tuhan ciptakan kita, dia bilang kulihat baik adanya. Hmm. Pabrik itu sudah mendesain barang yang diciptakan itu akan menghadapi apa. Ini semua dalam kendali Tuhan. Virus COVID-19, masih banyak virus-virus lain. Tuhan sudah taruh namanya imunitas. Cuma harus tahu, imunitas ini hanyalah mesin yang tergantung apa yang dimasukkan tadi. Seperti mesin Ah, seperti mesin blender ya. Mesin blender ini iya, Anda mau iya, jus iya, apa? Mau jus alpukat, masukkan alpukat. Jadi iya. mesin blender belum menghasilkan jus, imunitas belum menghasilkan antibodi. Jadi ada bedanya imunitas dan antibodi. Imunitas cuma mesin, antibodi untuk bunuh penyakit. Seringkali orang salah kaprah, merasa punya imunitas, kok sakit? Ternyata seperti orang punya mesin blender, nggak masukin buah, nggak ada jusnya, begitu. Dia pikir beli blender langsung ada jusnya. Ini pengertian Ah, dasar. Pengertian dasar yang harus dipegang dulu. Nanti iya, 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 masalah jemur itu penting atau tidak, nanti akan saya bahas. Boleh jemur iya, atau enggak itu juga jadi masalah. Yang iya, penting iya. kita tahu dulu ya, Tuhan tidak pernah meninggalkan kita dengan sesuatu tanpa investasi yang baik. Tuhan sudah kasih imunitas, mau hitam, putih, bangsa apapun, Tuhan kasih imunitas. Cuma tahu Oh, harus dimasukin sesuatu supaya menghasilkan sesuatu. Seperti iya, itu. iya, iya, iya. Ini ilustrasi yang sederhana ya. Mesin Ya, blender, semahal apapun, mesin blender itu hanyalah sebuah mesin. imunitas. Kalau Iya. toh nggak dimasuki alpukat, juga nggak bakal menghasilkan jus alpukat yang enak, yaitu antibody itu tadi ya. Iya, Oke, itu yang oke, paling penting. oke. Nah, berarti kan gini kok, kalau ilustrasinya Ko Yohanes seperti itu, berarti kan ini mesin blendernya juga harus bagus juga. Ya. Nah, mesin imunitas bisa di-upgrade. Mesin Ah, imunitas bisa di-upgrade dengan oke.
Salah satunya tidak tidur telat. Karena waktu tidur ada penciptaan banyak hal baik di dalam sana. Dikatakan dalam firman Tuhan, di saat engkau tidur, kau diberkati. Diberkati saat tidur. Kejadian, Tuhan mengenalkan tidur pada Adam. Maka terciptalah Hawa. Jadi satu konsep sandi Alkitab bahwa waktu tidur terjadi penciptaan sel baru. Karena itu kalau kita kurang tidur, maka imunitas turun. Kita lihat kenapa kita opname pasien, karena kita tahu dia pinter makan, pinter olahraga, kurang tidur. Membedakan rawat inap dan rawat jalan hanyalah tidurnya aja. Ini yang harus kita ngerti. Oke. Ini namanya koneksi kok agak keputus-putus ya. Para netizen coba bisa kasih tahu ke kami koneksi kita berdua bagus atau enggak. Coba kami mohon feedbacknya ya. Saya terima videonya Koyo ini agak keputus-keputus. Oke, ditunggu feedbacknya ya netizen. Keputus-putus ya. Koneksi kami bagus atau enggak? Tolong feedbacknya ya. Karena tadi saya agak keputus-keputus dengernya. Jadi kenapa pasien sampai harus rawat inap karena makan pinter, tapi untuk istirahat nggak pinter dia ya? Ya, seperti itu. Itu penting sekali. Ini agak keputus-keputus katanya. Agak keputus-putus ya. Jadi peran olahraga juga seperti tidur. Olahraga memaksimalkan kerja imunitas. Olahraga memaksimalkan fungsinya. Tapi yang mempengaruhi imunitas tetap pola makan. Oke, jadi ini terpadu ya, baik dari istirahat, olahraga, pola makan. Wah, ini macam-macam ini. Oke, ini ada yang feedback Gideon mah bagus, tapi Pak Yohanes agak putus-putus katanya. Koneksinya agak putus-putus. Saya agak putus-putus ya. Atau coba keluar terus. Iya. Iya. Coba saya pindah ruangan, tapi nggak apa-apa, lanjutkan aja. Nanti kita bahas yang paling penting tentang new normal. New normal ini kita harus bahas secara Alkitab supaya kita ini tahu gitu dan kita tidak takut bahwa new normal adalah bagian dari hidup kekristenan. Ya, kita akan bahas itu. Salah satunya ini ya. Nah, ini udah bagus nih. Udah bagus ya? Okay. Ya, udah bagus. Seringkali kita ini kepingin COVID-19-nya hilang. Betul. Padahal Tuhan sudah bilang, kalau 1000 COVID itu membunuh 1000 orang di sebelah kiri, Mazmur 91 ya. Berarti COVID-nya ada nggak? Ada kan? Itu tidak menimpa kita. Kalau dia membunuh di 1000 kanan, 10.000 kanan mati, itu tidak tertimpa kita. Kenapa? Karena di sekeliling kita ada Tuhan. Ingat nggak ada lagu yang seperti ini? Kiri kananku ada Tuhan. Iya. Ada Tuhan. Jadi ingat, Tuhan lebih tertarik menguatkan perlindungan kita. Kita bisa bicara, Tuhanlah perlindungan kami. Jadi saudara nggak usah bingung COVID-19, tetaplah berharap kepada Tuhan dan berhikmat untuk menjalani kehidupan yang baik ini. Ini yang paling penting sekali. Iya, kan ada lagunya juga itu ya. Walau 1000 rebah di sisiku. Iya. Artinya kok, kalau begitu yang 1000 rebah itu kurang iman atau kurang hikmat? Ya, atau gimana? Begini, sebenarnya banyak orang tidak kurang iman, tetapi kurang berhikmat. Anda pernah dengar ini enggak? Iman tanpa tindakan sia-sia. Betul. Banyak orang sudah bertindak, tapi kok tidak terasa. Karena tindakannya tidak sesuai dengan hikmat Tuhan. Padahal perlindungannya dengan hikmat Tuhan. Kalau Anda baca di 2 Timotius 3 ayat 15, dikatakan sejak kecil, kamu sudah tahu tentang hikmat dan iman dalam Yesus Kristus. Jadi iman, tindakannya harus sesuai hikmat Tuhan juga. Ini yang paling penting. Yang paling penting, iman itu membuat kita percaya merubah kondisi. Tapi untuk mengerjakannya butuh hikmat. Contoh ya, saya kasih anak saya handphone, itu karena dia percaya sama saya. Tapi untuk mengoperasikan handphone butuh hikmat. Betul. Nah, imunitas, perlindungan dari Tuhan. Jadi saya tidak mau nanti yang saya ajarkan itu membuat orang selamat, karena keselamatan dari Tuhan. Betul. Tapi apa yang kita kerjakan setelah kita menerima sesuatu. Saya kasih ilustrasi ya ke Gideon ya. Banyak orang pinter ngisi bensin nggak punya mobil.
Padahal anak-anaknya orang kaya punya mobil baru belajar isi bensin. Iya, Di iya. pom bensin semua pinter ngisi bensin, tapi belum tentu Iya. punya mobil. Jadi maksud saya apa? Sia-sia orang jaga kota kalau bukan Tuhan jaga kota. Banyak yang pakai masker kena, Iya. banyak yang jaga jarak kena. Iya. Badminton stroke, makan Iya. sayur kanker. Maksudnya Iya. saya gimana? Kita harus percaya bahwa makan sayur setelah yakin diselamatkan. Jadi kita buka toko karena pasti rame. Ingat ya, ini yang paling penting, Tuhan bilang bicara soal makanan. Sebelum saya jelaskan makanan ya. Hidup Mhm. lebih penting daripada makanan. Betul. Jadi maksudnya begini, jeruk yang bagus nggak bisa dimakan kalau orangnya mati. Jadi kalau kita hidup, baru mengisi kehidupan dengan makan yang baik. Jadi apa Hmm. yang kita kerjakan nanti akan saya ajarkan. Jeruk salah satunya. Dikatakan bahwa makan minum untuk kemuliaan Tuhan. Maksudnya apa? Saya tidak boleh Hmm. makan jeruk supaya sehat. Karena saya pasti sehat, punya perlindungan Tuhan, saya akan mengisi kehidupan saya dengan menjalankan kesehatan yang dari Tuhan tadi. Jadi harus mengerti ini Hmm. dulu. Kalau enggak, Gideon, Oke. nanti kita Oke. salah mengerti. Bahaya ini. Iya, 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 iya. Banyak juga yang salah mengerti kan kok bahwa ini kita kan udah zaman anugerah, ngapain ribet, nggak boleh makan ini, nggak boleh makan itu, udah nikmati aja lah, semuanya kan kasih karunia Tuhan melimpah gitu ya. Ini salah paham nih, mulai salah Iya, paham salah ini. paham. Salah Oke, paham oke. ya. Kalau Seperti kalau gitu Koyo, ini penonton ya, udah semakin meningkat dan mereka kayaknya butuh penjelasan. Mungkin saya kasih Koyo siap, waktu 15 sampai 20 menit ya untuk siap. menjelaskan, nanti kita buka tanya jawab ya di sini ya. Oke, Bagaimana memasuki masa new normal ini bersama oke. Bapak Yohanes Sunardi, silakan dipaparkan tuh. Oke, jadi gini. New normal, sekali lagi, firman Tuhan juga mengatakan tadi, ada tapi kita dilindungi Tuhan. Pemerintah, Depkes, saya orang kesehatan yang di pemerintahan, sehingga saya tahu bahwa produktivitas tetap ada selama ada COVID-19. Jadi caranya satu, akan saya ajarkan hikmatnya. Anda tadi sudah tahu imannya, sekarang hikmatnya. Saya singkat ya, ada 6. Ya, ada 6. Ya. Nor, N, O, R, ya, M, A, L. L, Yang oke. N, nantikan antrian, pakai masker, jaga jarak. Ya, itu yang pertama ya. Nantikan antrian, jaga jarak Ya. itu, sama pakai masker. Yang Ini O, kalau ke supermarket misalnya, juga nanti kalau ibadah di gereja juga ya. ya benar. Ya. Oke, oke. Jadi yang Terus? O itu olahraga, ya, Ah, olahraga, jaga tidur, dan jangan stres. Ini penting sekali. Nanti akan saya bahas. oh, Ya. oh, oke. Yang jaga jarak kan sudah ngerti ya. Tapi akan saya Ya, bahas ya, yang ilmu saya. Olahraga, ya, ya. olahraga, jaga tidur tadi. Istirahat. Mm-mm. Lalu R, ya, rajin cuci tangan dan mandi habis aktivitas. Kemarin ada yang tanya begini kok Gideon, ada yang tanya begini Iya, nih. iya, Pak, iya, kalau saya tinggal di Jogja, suami iya, saya kerja ke Solo, pulangnya malam, apakah iya, suami saya harus dikarantina? Nah, nanti saya ajarin iya, itu gampang ya. iya, 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 Harus mandi, bukan harus karantina, harus mandi. Nah, itu. iya, iya. Sekarang Lalu saya yang dulu gimana? mandi kadang-kadang sehari cuma sekali. Sekarang rajin mandi. Mandi. Tahu. Ya, NOR tadi ya rajin. Sekarang M ya, men. Iya. Makan sehat dan minum suplemen jika diperlukan. Makan Oh, sehat dan minum suplemen jika diperlukan. Oke. iya, iya, Lalu iya. A. Iya. A ini awasi suhu tubuh. Ini penting banget. Oh, oke. Awasi suhu tubuh. Lalu L, Iya. L-nya itu langsung ke dokter jika diperlukan. Nah, itu penting ya, normal. Nah, sekarang saya bahas. Oke, tapi kalau bisa jangan sampai yang L itu ya, apalagi yang mulai Ya, NORMAL, awasi suhu tubuh ini. Saya udah jaga-jaga sih, saya beli termometer itu. nah itu namanya orang Ah, bijak ya, ya iya, orang iya, bijak iya, sekali. iya. Jadi orang yang beriman harus bijak. Sana, Ups, agak putus lagi. agak putus lagi. Ya, Oke, sudah. oke, sudah semua Oke penonton? ya. Ya, silakan. Oke, jadi gini, sekarang saya akan Dijelaskan bahas satu-satu. dari sisi makanan. Kalau masker, saya akan bahas sedikit aja. Masker ada dua, kain dan yang medis. Iya. Kain yang medis. Kain itu hanyalah menjaga selama 4 jam. Saya ulang lagi ya. Kain hanya menjaga Anda 4 jam. Jadi kalau Anda beraktivitas di luar lebih dari 4 jam, bawa 2.
Setelah 4 jam dilepas, dimasukkan plastik, dibungkus, pakai yang baru. Teori masker. Tapi kalau punya misalnya teman-teman medis atau Anda yang kebetulan masih punya stok sisa, yang hijau itu bisa 10 jam. Yang hijau. Lebih lama ya, 10 jam ya. Ya, tapi sebenarnya memang itu untuk teman-teman kita yang membutuhkan medis ya dunia ya. Iya, kan sempat ada wacana bahwa kalau yang medis itu kan buat para dokter karena mereka masih kekurangan. Saya pernah pakai yang medis tuh disindir sama dokter loh, kok. Itu buat dokter aja, Pak, katanya gitu. Oh. Iya, saya disindir. Aduh, sama dokter-dokter. Iya. Padahal tuh bisa 10 jam ya? Iya. Karena dokter kan bisa 18 jam di tempat praktek untuk COVID ini ya. Itu yang masker. Sekarang saya kan bahas soal olahraga. Waktu di apartemen, saya olahraga lari. Waktu itu diperiksa 36,6. Ini 36,6. Setelah saya habis lari, berkeringat panas, security-nya bilang, jangan diperiksa Pak, pasti naik. Saya bilang, tidak. Orang lari itu mengeluarkan panas. Sungguhan ketika diperiksa jadi 34. Jadi olahraga mengeluarkan suhu tubuh. Itu yang pertama. Yang kedua, waktu Anda jalan cepat atau lari, Anda akan tergesa-gesa seperti ini. Ternyata di sini ada 2 lubang. Yang satu eksofagus untuk makan, yang satu trakea untuk bernafas. Jadi waktu Anda tergesa-gesa, maka membantu mengeluarkan virus. Jadi olahraga itu pentingnya di sana. Yang ketiga, olahraga paling tidak Anda jalan cepat 20 menit, jalan cepat 20 menit. Jalan tergesa-gesa ya, jangan di mall ya, di lapangan ya. Nah, jangan di mall. Kalau Anda jalan cepat. Bentar. Ini jalan cepat atau jalan tergesa-gesa? Sama, jadi jalan cepat atau jalan tergesa-gesa definisinya adalah lari pelan tapi dipakai jalan. Saya ulangi lagi ya. Lari pelan dibuat jalan sehingga kecepatan jalannya seperti lari pelan. Pertanyaannya kan begini nih, Ko Gideon. Kenapa kok Pak Koyo tidak menentukan lari aja? Kenapa jalan cepat? Karena yang mendengar ada yang umur, ada yang anak muda. Betul. Jadi, nah ini yang penting ini. Kalau kuat berarti lari aja ya. Ya, tapi tetap dijaga detak jantung. Karena itu paling safe, karena tidak ada orang kena serangan jantung saat jalan. Lagi-lagi ya. Betul, ini penting begitu. Karena yang mendengar ini banyak, jadi saya harus betul. Pengetahuannya benar dulu. Oke. Jadi olahraga penting. Lalu tidur. Tidur ini saat Anda sudah matanya ini berkedip-kedip gini, itu namanya deep sleep. Disitulah ada namanya pembentukan imun tubuh. Saya ulangi lagi ya. Tidak semua tidur membentuk imunitas. Tidak semua tidur membentuk imunitas. Pernah Anda tidur lama? Ya, pernah tidur lama, badannya sakit semua. Iya. Tidur sebentar, kok seger. Betul. Ternyata ada kualitas tidur yang dikejar. Nah, saya singkat aja, bagaimana Pak Yu supaya saya bisa tidur membentuk imunitas. Langsung saja pakai vitamin, artinya apa? Minum susu kalsium rendah lemak. Minum susu kalsium rendah lemak. Ya, diminum sebelum tidur jam 10 malam, maka nutrisi triptofan meningkatkan kualitas tidur. Itu yang paling penting. Oke. Penutup, saya akan bahas dengan makanan dan stres dulu. Iya. Stres itu mengeluarkan hormon kortisol. Jadi kalau kita senang, gembira, keluar hormon endorfin. Orang yang senang, demamnya turun karena endorfin meningkatkan kerja imunitas. Tapi kortisol, hormon stres, itu akan menurunkan imunitas 35%. Wah, rugi dong. Iya, makanya jangan stres. Hati yang gembira adalah obat yang manjur, betul. Saya akan loncat langsung ke makanan, karena ini ilmu saya, harus saya bahas sedikit agak lebih panjang. Iya. Imunitas itu pasti mesinnya menghasilkan namanya antibodi. Antibodi ini pasti protein. Nah, ini saya ulangi lagi ya. Jadi mesin imunitas menghasilkan antibodi bahannya protein. Bahasa Indonesia lauk pauk, gitu aja paling gampang ya. Lauk pauk.
Jadi karena itu kita belajar mana yang diberikan orang Israel nggak cukup karena karbohidrat, harus dikasih burung puyuh protein. Lalu Elia dapat roti dari janda, juga dapat daging dari burung gagak. Bahkan Yesus sendiri itu roti dan ikan. Itu penting sekali. Ya, jadi alkitabiah banget bahwa komposisi karbohidrat dan protein penting. Pertanyaannya satu, apakah protein yang kita makan supaya antibodi terhasilkan? Sekarang kita belajar. Antibodi akan memukul antigen. Antigen itu siapa? Musuh kita. Ada 4. Pertama, jamur. Kedua, parasit. Lalu ada virus, COVID-19 ini. Lalu ada namanya bakteri. Nah, 4 ini bisa dibunuh dengan 5 punyanya Tuhan tadi, antibodi. Antibodi ini ada 5. Ada yang IgG. Putus. Pemeriksaan COVID. Antibodi ada 5. Gimana kok? Diulang? Keputus-keputus. IgG, imunoglobulin ya. Itu untuk bunuh COVID-19. Jadi yang ini nanti cek pemeriksaan itu pakai ini. Lalu ada IgA, IgA, itu untuk alergi. Jadi kalau Anda punya IgG tapi nggak punya IgA, Anda nggak kena virus tapi alergi. Jadi Tuhan ciptakan semua ini ya. Ada IgM ini pasukan perang pertama. Lalu ada IgD, itu untuk parasit dan macam-macam. Intinya satu, jahe yang pernah kita dengar empon-empon, jahe, kunyit, itu hoax ya. Sebenarnya nggak bisa, karena itu untuk daya tahan angin. Beda. Daya tahan angin, maksudnya biar nggak kena angin. Jadi, iya, karena kita proteksi, kita kepada alam, angin, cuaca, itu butuh khusus imunitas IgA tadi itu, supaya nggak alergi. Karena itu orang alergi, dingin, benjol-benjol begitu ya. Tahu ya? Nah, yang lebih seperti itu. Intinya apa ini? Ini protein. Musuh kita tadi, parasit, virus, jamur, itu ada 3. Bahan bakunya ada yang protein, ada yang karbohidrat, ada yang lemak. Virus COVID-19 ini lemak. Maka? Jadi kalanya sama sabun cuci tangan, atau dengan protein langsung. Sekarang saya bahas dulu. Karena itu hand sanitizer hanya menidurkan, Anda butuh sabun. Karena kalanya sama lemak kalanya sama sabun. Sekarang kan saya bahas soal makanannya, produksinya apa. Yang pertama, Anda harus makan ikan. Itu yang paling penting. Nah, itu catat tuh yang pertama ya. Karena begini, kenapa kita jemur itu tidak terlalu penting? Karena jemur itu seperti ini. Anda oven, bayangkan jemur itu mesin oven. Kenapa kok tidak ada ikan gorengnya? Karena nggak ada ikannya, ovennya kosong. Jemur matahari, itu yang harus Anda pikir, jemur itu harus ada yang dijemur. Yang dijemur itu bukan badan kita, bukan. Iya, proteinnya itu tadi ya. Nah, vitamin D yang kita makan dari ikan tadi. Oke, saya jelaskan. Jadi matahari itu membakar vitamin D-nya. Nah, vitamin D diaktifasi oleh hati dan ginjal. Pertanyaannya satu, kenapa di Papua, Afrika, Mesir, tempatnya panas, pasien COVID tinggi? Karena di tempat sana, mereka kekurangan vitamin D-nya, bukan kekurangan mataharinya. Ini yang Anda harus tahu semuanya. Nah, daripada Anda berjemur kena kanker kulit, makan ikan aja atau beli vitamin D3. Itu penting. Lalu yang kedua. Ini yang dimaksud sumber vitamin D ikan apa aja? Tadi Koyo bilang makan ikan. Nah, ini ikannya jenis apa aja? Ini kan ada banyak. Karena begini, kenapa saya jelaskan ikan kok enggak ayam gitu ya? Kenapa ya? Saya jelaskan alasannya. Yang mendengar ini kan banyak. Anda punya penyakit bawaan yang saya tidak tahu. Contoh, orang kena COVID-19, kenapa ada yang sembuh, ada yang maaf, pulang ke surga. Kenapa itu? Ternyata ini. Karena dia meninggalnya bukan karena COVID. COVID ini menyerang Anda, lalu daya tahan tubuh turun. Lalu bakteri di jantung menyerang jantung. Jadi ada 3 penyakit, lihat ini. Kolesterol, darah tinggi, dan diabetes. Ini penyakit yang dibawa pasien. Saya ulangi lagi ya.
kolesterol, darah tinggi, diabetes. Kalau Oh, pasien oke. COVID-19 ini pasiennya punya ini, rata-rata tidak tahan. Hmm. Nah, karena itu saya Darah buktikan tinggi, diabetes sama kolesterol. kolesterol ya. Oke. 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 Karena Ini harus itu hati-hati. saya bilang ikan itu menyembuhkan kolesterolnya sekalian. Lalu Hmm. dia punya omega 3 menghentikan peradangan. Yang hebat Hmm. lagi dia punya vitamin D yang bisa dirubah jadi daya tahan tubuh. Dan dia Hmm. bebas dimakan pagi, siang, malam. Yang Iya. kedua, kalau Anda harus makan ayam, pastikan jangan pakai kulit atau cari ayam kampung kalau bisa. Kalau bisa. Iya. Ayam Ya. kampung. Tapi kalau Anda harus makan ayam negeri, harus gitu ya, karena Anda ada, Iya. Iya. pilih bagian dada. Karena bagian dadanya persis bagian kampung, full. Ya, Oh. oke. Lalu Oke. kalau makan sapi, usahakan siang. Kenapa? Bakso, rawon gitu ya, usahakan Iya. siang. Kenapa? Iya. Karena supaya kolesterolnya tidak meningkat di malam hari. Jadi ini ada Ah, tekniknya. iya. Oke, Yang oke. ketiga, penting untuk imunitas, jangan Iya. minum manis malam hari. Jangan Jangan minum. minum manis malam hari, Oke, apalagi oke. kalau Anda tidak olahraga ya. Karena Iya, kalau iya. siang masih bisa dipakai aktivitas. Iya, iya. Tapi kalau malam hari pasti sulit. Iya, Yang iya. terakhir, bahan baku antibodinya. Iya. Kita makan ayam, bagaimana kita tahu ini ayam bukan untuk rambut, tapi untuk daya tahan tubuh. Ini penting sekali. Kita makan lauk, dari mana Pak Yu tahu ini tidak untuk kaki, tapi untuk daya tahan tubuh. Untuk memastikan ini, Anda harus memastikan yang bawa daging ini. Jadi waktu daging dimakan, dia akan diputar ke seluruh tubuh. Untuk rambut, untuk mata, untuk tenaga, untuk kuku, macam-macam. Supaya imunitas kebagian, pastikan ada di sampingnya namanya koenzim. Saya ulangi lagi ya, koenzim. Koenzim ini apa? Buah yang punya 3 warna. Jadi pastikan seminggu sekali ada semuanya ini ya. Buah 3 warna apa aja tuh? Ya, yang pertama warna kuning. Pisang. Oh bukan, itu kan kulitnya. Masa kita makan kulitnya? Apa dong? Bukan. Belimbing, nanas, begitu. Oh, belimbing, nanas. Nah, sekarang saya mau tanya sama Ko Gideon. Durian itu dimakan kulitnya atau isinya? Coba. Ya isinya dong, masa makan kulitnya. Tapi kalau kita bilang durian hijau, berarti dimakan kulitnya dong. Ya enggak juga kali, bisa luka semua nanti. Nah, karena itu pisang tidak terhitung kuning ya, putih di dalamnya. Oh putih, oke. Kuning. Buah kuning ya. Lalu kedua, buah warna merah. Buah warna merah. Kalau teman-teman yang mendengar kepingin mencatat sedikit, lutein. Lutein. Itu apa itu lutein? Zat warna kuning yang membuat imunitas tinggi. Iya, iya. Lutein. Warna kuningnya disebut lutein. Nah, kedua, likopen, warna merah. Oke. Likopen. Ya, bukan apel ya. Apel yang merah kulitnya ya. Kita makan tengahnya ya. Nggak apa-apa kalau ada yang nggak apa-apa kalau ada yang mau makan kulitnya apel, nggak apa-apa. Dagingnya kasih ke saya aja. Merah ya, merah. Yang ketiga, oranye, jeruk, gitu ya. Dan banyak ya mangga. Gitu ya. Jadi 3 itu ya, gantian boleh, nggak harus 1 ya, gantian. Yang terakhir, yang kelima. Apa itu? Ini paling murah, paling efektif. Apa itu? Bawang putih 1. Bawang putih, 1 siung ya. Jangan 1 gombyok begini loh ya, 1 siung ada. Ya. Yang jantan atau yang betina? Sama ya. Sama ya. Nggak ada bedanya itu, yang banci nggak ada itu, yang semua sama. Ya ini berkilo ya. Nah, jadi bawang putih 1 dipotong kecil-kecil. Oh, ditiriskan. Jangan dikunyah, dipotong kecil-kecil. Potong kecil-kecil. Harus diminum seperti minum pil. Oh, dilarutkan di air terus diminum gitu? Enggak dilarutkan, ditaruh aja seperti minum pil obat itu. Dipotong. Oh, pil. Iya, dipotong diminum aja. Itu tidak ada bau, sulfurnya nggak ada. Lalu nanti kolesterolnya turun, daya tahan tubuhnya meningkat. Oh, atau ini kali ya, kalau saya lihat di supermarket kan ada acar bawang itu, langsung dimakan gitu. Berbeda, itu fermentasi untuk pencernaan.
Oh, jadi Pengolahan merubah struktur kimianya. oke. Berarti yang mentah itu ya, kok ya, langsung Ya, ditiris, dipotong kecil-kecil terus langsung dimakan taruh lidah gitu ya. ya, sama menunggu yang banyak nanti akan saya praktekkan supaya Anda tahu semuanya bawang putih. Habis ini saya akan Hmm. bawang putih, saya coba potong supaya Anda tahu cara minumnya supaya nggak salah. Jangan Hmm. digosok-gosok loh ya, diminum nanti Anda salah ya. Jangan Ya. digoreng juga ya. Itu nanti buat Sama cabai kalau ya. sama nunggu. Oke, Sama ini nunggu penonton saya. makin banyak loh ini malam-malam ini ya. Penontonnya Silakan, makin silakan. banyak. Kalau ada Ya, yang mau jadi tanya, silakan. dari tadi nih ada banyak yang nanya. Nah, ini sekarang udah mulai dibuka ya, kok ya? Sudah, Ruang tanya. langsung aja. Iya. Oke. Ini buat Diutamakan yang anu ya, Bu Gideon, diutamakan yang berhubungan dengan judul, tapi kalau nanti ada waktu yang lainnya boleh. hmm, Boleh. Boleh, oke. nggak masalah saya. Oke. Oke. Saya ini pilih dulu ya. Pertanyaannya banyak sekali soalnya. Tadi ada yang sempat nanya, tadi Koyo sebutkan ikan, makan ikan. Ini ikan jenis apa katanya? Ikan air tawar itu tidak kalah dengan ikan air laut. Yang Mm-mm. penting semua bersisik. Hindari Hmm. lele. Karena apa? Ikan bersisik, itu kalau di Alkitab ada baca ya, itu ada Mm-mm. perumpamaan membedakan ikan baik dan ikan yang tidak baik ya. Hmm. Jadi ikan itu yang baik Tuhan bilang yang bersisik. Bukan Yang takut bersisik. hukum bukan takut hukum Taurat. Kenapa? Karena hikmat kita membuktikan bahwa Tuhan tidak pernah salah. Mm-mm. Ternyata, misalnya begini nih, kenapa kita tidak boleh makan darah? Ternyata kalau sakit cek darah. Mm-mm. Jadi di dalam darah ada penyakit. Tuhan nggak mau kita makan penyakit. Itu contohnya. Hmm. Nah, waktu Hmm. Tuhan bilang makanlah ikan yang bersisik, ternyata sisik ikan itu kalau diteliti di dalamnya ada zat akrilgliserol untuk nolak racun. Jadi ikan yang Oh. bersisik tidak ada toksin merkurinya. Nah, itu seperti itu. Oh, ini nih penting nih ya. Ya, Ikan yang saya suka itu ikan bawal. Ikan bawal itu bersisik nggak ya? Kok kayaknya bersisik, mulus gitu? bersisik. Bersisik Ya, ya? bersisik. Ya. Oh, oke. Jadi jangan takut ya, seperti tuna. Ya. Nah, Mm-mm. nanti ya. Ini mau saya jelaskan sekarang apa enggak, Bu? Supaya waktunya. Oh, Ya. boleh. Ini yang soal bawang ya? Oke. Iya, saya Oke, butuh air putih mungkin ya. Oke. silakan. Jadi Wah, ini langsung gini, dipraktekkan ini ya bawangnya ya. supaya mantap gitu ya. Nah, Iya. kalau enggak nanti kok Gideon ada beberapa teman yang enggak sadar nanti digosok-gosok itu jangan. Itu aja ya. Oke. Ya. Iya. Masih Bentar. ada waktu ya teman-teman, kasih tahu ke teman-teman yang lain untuk segera gabung ya di live IG kami. Ya. Oke. Jadi akan saya jelaskan ini dikupas saja. Iya. Nah, cuma dikupas gini aja, toh. Iya. Terus? Nah, ini seperti ini ya. Ya, Nah, dipotong-potong kecil. Nah, seperti ini, dipotong-potong. oh ya di rajang kalau orang sini bilang. Ya, oke. Ya. Terus? Jadi kurang lebih aja saya minum, taruh aja di mulut. Oh, nggak pedes tuh. Minum. Nggak ada. Gitu ya ternyata ya. Jangan Simple dikunyah. ya. Kalau dikunyah, sulfurnya bikin bau mulutnya terlalu keras. Iya. Cuman masalah bau aja kok ya. Iya. Oke, Oke, silakan. bisa diulang tadi bawang ini untuk apa tadi? Tips untuk apa ini? Isinya alisin untuk menurunkan kolesterol, yang pertama. Oke, menurunkan Yang kolesterol. kedua, bisa membantu membakar lemak di perut. Yang kedua. Yang ketiga, meningkatkan daya tahan tubuh. Meningkatkan daya tahan tubuh. Ini yang paling penting. Ya. Oke. Bener, Koyo, makanan rumah sakit untuk PDP persis seperti yang Koyo sebutkan tadi. Oh iya dong, Persis sekali. ya. Persis sekali. Kok buah merah itu apa aja tadi selain semangka? Buah merah ya, stroberi ada. Ya. Nah, kalau misalnya nggak mau buah merah, sayur merah boleh, tomat boleh, gitu ya. Jadi kayak oranye tadi misalnya nggak ada jeruk ya, ganti aja labu kuning, bisa mangga, pepaya. Pokoknya ingat itu yang paling penting ya. Jadi karena 3 warna itu, beta karoten oranye, lutein kuning, likopen merah, meningkatkan kekuatan imunitas, menghasilkan antibodi. Yang penting itu. Betul. Yang paling penting antibodinya ya. Tujuan kita itu menghasilkan antibodinya itu. Iya. Imunitas, tapi kalau nggak menghasilkan antibodi ya bisa sakit tadi ya, ketularan virus. Ya. Kita punya sepeda motor. Iya. Anda kalau isi air aki, belnya bunyi, tapi nggak jalan, karena jalan pakai bensin.
Anda mau Iya, apa betul. ini? Anda mau makan untuk apa? Kalau untuk antibodi berbeda dengan makan untuk menumbuhkan rambut. Beda banget. Karena protein yang sama bisa untuk Ya. menumbuhkan rambut, untuk bergerak, untuk berjalan, untuk imunitas, menghasilkan antibodi. Jadi Hmm. konsep 3 buah tadi penting ya. Merah, kuning, oranye. Oke. Pak, kenapa? Karena ini. Koyo, kenapa merah, kuning, oranye itu kok bisa meningkatkan menghasilkan antibodi? Karena dia punya kekuatan namanya ini. Imunostimulan. Iya. Imunostimulan. Karena itu kalau anak kita sakit, disuntik imunostimulan itu. I see, I see. Jadi artinya tadi buah itu merah, kuning, oranye kalau nggak ada bisa diganti oleh sayur yang punya warna Sama. 3 tadi itu ya. Misalnya Sama. oranye kan bisa juga dari wortel, merah mungkin dari bayam merah gitu ya, bisa ya. Misalnya ya, kalau saya udah makan sop, ada Ya. wortelnya oranye, Ya. Ada kentang buah, kuning. ada kentang kuning, buahnya ganti yang merah, karena sudah seperti itu Iya. kurang lebih ya. Oke. Merah, kuning, oranye ya, inget tuh ya. Ya. Buah untuk meningkatkan imunitas, buah warna kuning, merah, oranye. Ya, ini catatan ya. Ya. Bawang putihnya diminum tiap hari. Iya, tiap hari ya, Ko ya. Saran saya, karena yang mendengar ini punya penyakit bawaan sakit mah misalnya ya, paling aman setelah makan siang. Setelah makan siang ya. Ini makanya ada yang tanya, kalau ada asam lambung, apa boleh minum bawang putih itu katanya? Setelah makan siang. Oh, setelah makan siang ya. Kalau saya sih langsung tak kunyah, Koyo katanya. Kalau dikunyah berbeda dengan ditelan. Oke. Bawangnya 1 butir diminum tiap berapa hari? Ya tadi setelah makan siang ya. Airnya seberapa banyak? Ya secukupnya. Iya. Pokoknya itu untuk minum obat itu tadi lo ya, bahwa ilustrasinya. Koyo, bawang putihnya boleh makan malam hari nggak? Habis makan siang tadi ya. Kalau mau malam hari terserah, tapi ada beberapa orang minum malam hari berkeringat, panas. Oh gitu. Soalnya kan takut baunya mungkin. Tadi tipsnya itu jangan dikunyah, langsung aja didorong sama air tadi ya. Oke. Kalau punya mah makan bawang putih boleh nggak? Tadi udah dijawab ya setelah makan. Bawang putih yang tunggal atau yang biasa? Terserah tadi ya soalnya ya. Kalau ikan bandeng gimana Pak? Wah, ikan bandeng. Istimewa. Super sekali. Itu penelitian di Sidoarjo penelitian ikan, balai ikan. Iya. Omega 3-nya 6 kali lebih kuat daripada salmon. Oh, kita salah pikir. Dipikir salmon tuh yang udah paling gede ya omega 3-nya ya. Kenapa kita hanya tahu salmon? Karena di luar negeri nggak ada bandeng, adanya salmon. Iya. Bersyukur kita di sini banyak bandeng ya, enak tuh ya. Oh ini berarti Koyo ngasih signal ke saya mau diajak makan bandeng ini kayaknya. Ada yang tanya gini kok gitu ya. Kalau gimana? presto boleh apa tidak? Presto. Iya, presto. Jadi bandeng presto tidak mengurangi vitamin dan kegunaannya. Tuh, nggak apa-apa tuh. Lebih gurih ya, apalagi pakai sambal. Wah, enak gitu. Pak Yo, kalau ikan yang... Tapi ingat, bandeng itu bahan baku anti imunitas. Butuh merah, kuning, oranye. Betul. Jangan lupa yang tadi, warna-warna itu tadi ya. Kalau ikan yang tidak banyak merkurinya apa ya? Dan cara masak yang benar gimana sih masak ikan itu? Yang bersisik yang pertama. Yang bersisik ya. Yang kedua mau digoreng, dibakar, diasap, ditim sama. Oke. Cara memasak tidak mempengaruhi kandungan omega 3-nya ya. Oke. Koyo kalau bawang putihnya dikunyah efeknya beda ya. Ya dikunyah itu efeknya bau mulut. Beda ya? Beda banget. Saya kasih ilustrasi ya. Telur direbus dan telur dikocok baru direbus berbeda. Saya kasih contoh aja ya. Wajan panas. Telur dibuka jadi telur demok, dijadar jadi apa? Telur dadar. Maksudnya apa? Ini penting sekali. Pengunyahan menggunakan amilase. Kalau diminum, yang kerja tripsin di lambung. Jadi pengolahan di luar mulut dan di dalam mulut berbeda. Oh, oke. Saya kasih ilustrasi lagi ya. Itu tepung sama telur kalau dikocok jadi roti di oven. Tapi kalau telur sendirian dimasukkan jadi telur oven. Ini penting sekali sehingga Anda harus mengerti percampuran kenapa bawang putihnya nggak di dalam capcay.
Kenapa bawang putihnya tidak di dalam sayur? Karena pencampuran di luar dan tunggal beda. Saya kasih contoh lagi ya, Ko Gideon ya. Apel dikunyah, polifenolnya buat jantung. Buncis, asam folatnya buat punggung. Tapi waktu di blender, apel sama buncis, dimasukkan untuk diabetes jadi lebih baik. Pencampuran di dalam sama di luar beda ya ternyata. Sangat ya kayak gitu ya. Wah. Ilustrasinya tadi kan begini nih, Gideon, ilustrasinya. Ya, tepung di oven jadi tepung oven. Telur di oven jadi telur oven. Tapi tepung dan telur dikocok di luar, dimasukkan oven jadi brownies. Beda banget. Iya betul ya. Memang itu beda. Oke. Koyo, saya ini ex-PDP. Olahraga yang baik untuk ex-PDP apa ya, Koyo? Tadi selain Koyo kan ngasih tips jalan yang cepat ya. Ini dia bekas ex-PDP katanya. Jadi ingat, jalan sepeda Anda pastikan seperti kecepatannya jalan cepat, bukan yang cepat itu. Oh. Itu aja. Kenapa sih, Ko Gideon? Karena saya tidak mau Anda bukan kena COVID-19, tapi terserang jantungnya. Saya nggak suka. Karena faktornya masih banyak. Anda harus paham ini. Kalau Anda nggak paham ini, Anda akan kejar olahraganya. Bukan. Pola makan, olahraga hanya mengaktifkan antibodi. Bukan menghasilkan antibodi. Saya ulang lagi ya. Olahraga tidak menghasilkan antibodi. Tapi membuat sel darah putih lebih aktif. Anda harus paham ini. Ya, termasuk jemur-jemur tadi itu kan bukan itu kan hanya untuk mengaktifasi aja gitu kan vitamin D-nya itu ya. Oke. Shalom Pak, kalau bawang ditelan sama pisang boleh nggak? Aduh, rasanya gimana ya? Maaf ya, Anda melanggar hukum percampuran. Iya. Melanggar hukum campuran. Koyo, om saya di Surabaya saat ini kena COVID-19. Lalu dia minum obat cacing yang untuk tipes. Apa obat cacing itu bisa ya katanya? Makasih. Tidak bisa. Tidak bisa ya. Lebih baik Anda lakukan yang saya ajarkan tadi dan percaya tadi. Iman merubah kondisinya, hikmat hanya mengerjakannya aja. Iya. Sakit mah, nanas boleh nggak katanya? Sakit mah untuk nanas. Ingat, kalau Anda yang mempunyai penyakit bawaan sakit mah, pastikan buah-buah yang meningkatkan gas itu dimakan setelah makan siang. Contohnya apa itu yang meningkatkan gas? Ya, ada 5. Kacang, teh dan kopi, ubi, apapun. Oh, ubi. Ya, oke. Orang sakit mah nggak boleh 5 ini. Kacang, teh dan kopi, ubi, kol, apapun. Sayur itu? Iya, kobis, brokoli, dan teman-temannya. Oke, kobis, brokoli, dan teman-temannya. Oke. Terus? Yang terakhir. Kalau Anda ada sakit mah, kalau ingin makan sambal yang enak, makan siang. Kalau pagi, gasnya masih tinggi. Iya. Siang ya. Koyo mau nanya, masker medis apa boleh dicuci untuk dipakai ulang? Ya jangan. Gimana tuh medis kok dicuci ulang? Yang bisa dicuci ulang itu pun kain. Itu pun setelah Anda cuci berkali-kali, kadang-kadang ada beberapa kain yang nggak layak karena meregang. Saya ulangi lagi ya. Jadi masker kain itu bisa dipakai beberapa kali, tetapi dengan catatan masih layak dipakai. Iya. Ya, berapa ya? Berapa kali cuci gitu kalau terasa udah mulai melar ya janganlah gitu ya. Seperti kaos itu loh ya, seperti kaos. Iya. Molor. Oke, kalau ikan lele gimana Pak? Boleh nggak? Ikan lele. Saya akan mengatakan dengan bahasa sekolah ya. Tidak disarankan, itu aja. Tidak disarankan, meskipun tuh enak ya. Koyo boleh nggak perasan lemon dicampur dengan madu untuk diminum? Perasan lemon dicampur dengan madu untuk diminum. Ini gunanya untuk apa ini maksudnya? Jadi begini, kalau Anda cuma ingat ya, zaman dulu kita mama-mama di Indonesia, mami saya belum ada lemon, itu jeruk nipis dengan kecap. Jeruk nipis dengan kecap itu kalau dimasukkan untuk radang-radang hilang. Nah, ilmu aslinya
ilmu aslinya itu vitamin C, lemon, diganti Iya, jeruk nipis. iya, iya, Aslinya lemon itu. iya. Lalu madu itu protein. Oh, oke. Anda tadi ikut ilmu saya nggak? Protein ditambah buah warna kuning. Iya, iya. Untuk imunitas Vitamin dong C. ya? Vitamin C. Iya, iya, Jadi iya. tujuannya tadi sebenarnya untuk anti radang. Gitu. Oke, oke. Suaranya kecil katanya. Masa suaranya kecil ya? Oke, oke. Coba, coba kita mohon feedback ya. Gambar dan suara kita bagaimana? Kalau ikan dorang gimana kok katanya? Ikan dorang itu enaknya disambal penyet dimakan. Itu istimewa. Dan ditraktir. Wah, itu enak Iya, itu ya. soalnya ini sudah jam makan malam. Jangan telat makan. Wah, Oh ya, aku Gideon. Yang paling penting saya ya, lupa. Tidak boleh telat makan, misalnya makan malam ya. Makan ya, malam itu kan range-nya jam 6 sampai setengah 9. Kalau ya. Anda meeting telat, daya tahan tubuh langsung turun. Oh, tuh Anda tahu ya. nggak bedanya? Bedanya di rumah sakit, rawat Iya. rawat inap. Tidak pernah telat makan di rumah sakit. Oh, dimarahi kalau nggak dimakan itu ya. Iya. Jadi Oh, ngerti ya? iya, iya, Kenapa iya, makan iya. kan daya tahan tubuh. Iya, iya. Jadi gimana ya, kok ya? Kalau nanti ibadah, terus belum makan, harus makan dulu ya, antara jam 6 sampai setengah 9 itu ya. Iya. Ya, ya. Oke, mana ini? Kalau sudah sakit kolesterol, bawang putihnya apa perlu ditambah katanya? Tidak, itu sudah punya kinerja beda-beda. Di dalam Oke, bawang putih ada sebagian untuk kolesterol, untuk daya tahan tubuh, dan untuk lain-lain. ya. Oke, oke. Ini kok pada nanya bawang-bawang semua ini? Mentang-mentang tadi. Kok Gideon, Iya, apapun yang tadi saya sebutkan, iya. itu memang sudah saya rancang untuk masyarakat, maaf ya, tanda petik, untuk yang punya penyakit bawaan, karena kita nggak ketemu ya. Yang kedua, maaf, tanda petik, dengan segala tingkat ekonomi, karena itu saya pilihkan yang bisa dibeli di Papua sampai Jakarta. Iya, bawang kan available di mana-mana. Karena begini, banyak ahli gizi menyebutkan sesuatu yang dahsyat-dahsyat, tapi di kota tertentu nggak ada. Betul, Saya nggak suka, betul. karena itu bagi yang lainnya mau tanya aja, Pak kiwi, boleh. Mm-mm, Tapi mm-mm. sebenarnya pepaya isinya salah satunya kiwi. Jadi, Hmm? jadi pepaya isinya Papaya, itu kenapa? kiwi, buah naga, anggur, jeruk. Oh, Kok Gideon harus belajar ya. Tuhan itu adil. Kalau dia menciptakan buah di setiap kota ada, pasti isinya macam-macam buah yang tidak ada di kota itu. iya, 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 iya. Saya udah belajar, Tuhan baik sekali. Jadi nggak Iya, bisa. iya. Pepaya, Tapi, kalau saya sebutkan buah, pasti di Amerika ada, di desa ada, di Papua ada. iya, Karena yang iya, iya. hebat itu bukan buahnya, tapi isinya yang saya kejar. Isinya buahnya itu. Iya, iya, iya. Isi buahnya ya. Ya, jadi Kenapa jangan itu? salah ngerti ya. Jangan salah mengerti. Banyak teman bilang, Pak Yonek ngajar kok cuma pepaya. Bukan, karena itu bisa dipakai oleh semua orang. Ya. Papaya itu enak ya, gampang tumbuhnya, murah, bisa didapatkan di mana-mana. Saya di halaman saya tanam sendiri, murah, saya petik-petik sendiri ya kan. Oke, oke. Ini ada yang nanya, apakah kalau kita itu sudah hati-hati ya, misalnya pakai masker gitu, apa kita bisa kena ketularan corona juga? Wah, ini sudah paranoid ini. Jadi begini. Jadi begini. Kalau Gimana? Anda ingat ya, tadi normal kan ada 6. Ya, Kata Yesus begini di Alkitab, yang satu dilakukan, yang satu jangan diabaikan. ya, Anda oke. nggak bisa cuma ngisi bensin, nggak ngisi minyak rem. Ya, Ya. ya. Jadi begini, kalau Anda makan sehat, lalu Anda nggak tidur, Iya, padahal sama. makanan dibentuk saat tidur. Nah, terus nggak ada pembentukan dong berarti ya? Dibalik, tidur, nggak ada yang dibentuk, nggak makan. Gitu. Paham Terus ya? apa aja? Jadi, Iya, 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 iya. pakai masker itu perlindungan luar, offset. Jadi ada dua, Betul. saya tadi belum jelasin ya, ada internal, ada eksternal. Nah, yang Kalau eksternal belum ya? internal nih makanan, olahraga, yang bisa dilakukan kita. Yang untuk orang luar, maaf ya, kita ini kan nggak bisa merubah orang luar. Kita hanya bisa merubah diri sendiri. Betul, betul, betul. Rubahlah yang bisa Anda rubah diri sendiri, makanan, olahraga, Iya, tidur. iya, Tapi iya. kalau yang dari luar, orang-orang itu kan ada yang ngawur hidupnya, nggak seperti kita. Maka kau harus jaga jarak dengan orang-orang yang ngawur-ngawur itu. Lalu masker, itu untuk orang yang begini. Kak Jeng,
Pagi Waduh, enggak itu. waduh, nyemprot. Jadi kan tahu ya maksud saya ya. Ini, Jadi ya, masker, oke. jarak, dan cuci tangan karena kita Ya, bertemu orang lain yang tidak bertanggung jawab terhadap dirinya dan orang lain. ya. Maka bertanggung jawablah dengan diri kita sendiri, gitu ya maksudnya ya. Yes. Yes. Oke, oke. Ini harus Bu, paham ya, jadi biar nggak salah ngerti gitu. Ya. oke. Buah merah kuning oranye sebaiknya dimakan pagi, siang, atau malam? Yang pasti tidak boleh malam. Oh, nggak boleh malam malahan. Karena kalau Anda makan malam, maka Uh-uh. bercampur dengan nasi di malam hari, Iya. padahal Anda mau tidur, maka kumpulan karbohidrat itu jadi diabetes. Oke. Sekarang saya tanya. Iya, Ternyata manusia nggak cukup pinter milih, harus tahu jam masuknya. Contohnya ya, iya. dokter Iya. bilang apa dokter? Yang ini diminum pagi, yang ini diminum malam. Iya, Karena ada iya. jam penyerapan. Iya. Ya, Tapi kalau misalnya, nah ini Widat, hmm, apakah kalau dimakan malam itu berbahaya? Meningkatkan faktor resiko. resiko Meningkatkan faktor diabetes resiko. tadi ya? Ya, Diabetes tadi. gini, Pak saya makan kok belum diabetes ya, tapi ada faktor resiko. Seperti itu Oh, Gideon tanya, kenapa kita tidak boleh ngebut? Ngebut itu meningkatkan faktor resiko kecelakaan. kecelakaan. Jadi harus paham ini ya. Kan Oke. kalau kita belajar Master Key, kita harus menimbang perkara dan membedakan yang baik dan jahat. Nah, Iya. jadi ngebut itu bukan dosa, tapi nggak berhikmat. Dipertimbangkan. Ini yang paling penting Gideon ya. Maka kau akan dapat semuanya. Umur panjang, sesuatu yang baik. Begitu itu paling penting banget. Kan ada yang begini juga ya, Ko ya. Tadi, saya itu diet. Jadi kalau malam tuh saya nggak mau makan nasi, tapi makan buah aja. Katanya gitu. Gimana, Ko? Ya, itu kan mau menggantikan bensin dengan minyak rem namanya. Jadi Oh. tidak boleh, semua punya fungsi. Saya jelaskan ya. Rasul Paulus bilang, semua boleh, nggak semua berguna. Nah, Anda ini mau guna apa? Contoh nih, protein untuk antibodi. Tapi mata melihat itu wortel, nggak ada hubungannya sama daging. Jadi Anda nggak salah. Sekarang Anda matanya lagi sakit. Anda harus makan wortel, bukan daging. Jadi nggak ada yang salah, tapi berguna atau tidak. Paulus juga bilang apa? Semua boleh, nggak semua membangun. Ada makanan yang membangun antibodi, membangun imunitas, ada yang tidak. Jadi konsepnya sebenarnya bukan salah atau tidak, tapi Anda tidak disarankan. Ingat ya, buah itu karbohidrat. Buah dari tanaman. Nasi, beras dari apa? Tanaman. Tanaman juga. Sesuatu yang bertanaman pasti meningkatkan gula. Cuma buah meningkatkan gula lama, nasi cepat. Kalau Anda makan buah jam 9 malam, jam 10 malam, maka jadi gulanya jam 2 malam. Waktu itu terjadi, Anda sedang tidur. Maka gulanya ditumpuk jadi cadangan diabetes meningkat. Waduh, cadangan diabetes. Karena itu orang yang makan buah malam hari cenderung bangun tidur kram, kesemutan. Apakah itu terjadi sama Anda tuh ya? Oke. Koyo, sayuran hijau. Ya, Gideon, ingat ini semua teman-teman, bukan salah, tapi bijak menggunakan jamnya dengan tepat begitu. Oke, Koyo, tadi kok nggak disinggung sayuran hijau, kok merah, kuning, oranye. Yang hijau tidak berguna. Sayuran hijau adalah isinya klorofil, hijau daun. Iya. Jadi kalau mau ngomong soal hijau daun, itu materinya masuk ke alam pencucian darah. Jadi kalau pasien-pasien yang berhubungan dengan darah, virus ya, darah ya. Hari ini kan kita ngomong virus ini. Betul. Ya. Nah, kalau kita ngomong soal sayuran hijau, fungsinya dua. Yang pertama membersihkan darah. Oke. Yang kedua, dia punya namanya serat pangan. Serat ini butuh juga untuk kesehatan khusus. Tapi karena hari ini kita imunitas, ya kita tidak menyinggung itu. Ya, oke. Tapi bukan artinya yang hijau nggak penting gitu ya. Semuanya itu juga penting. Ya. Kalau pare di jus dengan dagingnya, lalu diminum atau diambil airnya saja, katanya. Diminum atau diambil airnya, dagingnya ikut diminum apa ya? Ampasnya mungkin ya. Anda ini mau klorofilnya atau mau seratnya? Atau mau dua-duanya? Kalau Anda pakai mesin juicer diperas, maka hanya dapat klorofil. Tapi pencernaan Anda
maka nggak dapat. Nah, Oke. sekarang kan begini nih, Ko Gideon. Anda Ya. dari bank dapat 2 hadiah, dapat bunga uang sama mobil. Mau diambil yang mana? Hmm. Ya Ya milih dua-duanya. salah satu. Hah? Enggak, tapi Dua-duanya kalau Anda mau dua-duanya, di blender, bisa juga. dapat serat, dapat klorofil. Oke. Kalau Anda makan ampasnya, Anda dapat seratnya, kalau diperes dapat klorofil. Kalau saya, ya mau semuanya. Semuanya baik, Mbak saya. Ya, 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 ya. Baik, ini nampaknya waktunya tinggal 3 menit ya. Waduh, Iya. kerasa apa 1 jam nggak Nanti kerasa. lain kali jadakan lagi. Ini saya kasih tips Ya. terakhir, boleh nggak, Ko Gideon? Boleh, boleh, boleh. Silakan, silakan, Koyo. Ingat, saya akan kasih, Petrus itu berjalan di atas air, sempat tenggelam gara-gara dengar. Betul. Anda hari-hari ini, karena fokus sama Tuhan, 1000 Ya. rebah, 10.000 kanan, Anda tidak kena. Hati-hati kalau fokusmu bukan dengan Tuhan lagi, mendengar berita COVID, Anda ketakutan. Ya, Karena ya. Petrus sempat ketakutan. Jadi tolong dengarkan dimanapun Anda beribadah, ibadahlah dan cari suara Tuhan, karena imanmu datang bukan dari berita, tapi dari firman. Ya, Dan ya. ibadahlah dimanapun, cari Tuhan sepenuh hati, dia Ya. perlindunganmu. Kalau Anda harus dengar, bukan kayak hari ini ya, dengar bukan untuk saya. Keselamatanmu dari Tuhan dulu. Lalu dengar untuk hikmat, bukan untuk ketakutan. Karena ketakutan pasien COVID-19 yang kadang-kadang nggak ketolong karena stres. Nah, ini kadang-kadang angka COVID ini kita selalu pelototi, padahal ternyata lebih banyak yang stres juga gitu, yang itu terabaikan. Yang Ya. terakhir, jumlah angka yang melonjak, itu tidak sepenuhnya virusnya nambah. Mau saya jelaskan sedikit ya. Ya, Karena ya. dulu diperiksa 500 orang, ketahuan 40. Begitu Ya, pemeriksaannya 25.000 per hari, ketahuannya agak 1.000. Jadi Anda betul. nggak boleh, kalau Anda belajar statistik, Anda nggak bingung. Hikmat, Ya. pakai hikmat. Itu Iya, aja, iya, Pak iya, Gideon. iya. Berdoa Iya, dan iya. berusaha. Iya, iya. Oke, itu nggak cuma pendengaran saja ya. Kadang-kadang kan orang baca berita. Ini yang saya sampaikan, bahwa saya hari ini pun juga menolak untuk membaca berita-berita negatif gitu. Benar. Saya batasi. Paling tidak dulu kan membaca firman dan mendengar firman. Betul, itu yang paling penting ya. Baik, Koyo, kita akan doa ya buat malam hari ini. Koyo doa untuk kesembuhan. Mungkin ada teman-teman yang sakit, Ya. teman-teman yang terganggu kesehatannya. Koyo akan berdoa menutup acara kita. Silakan, Ko. Kita sambung lain kali aja. Ya, ini responnya Kita berdoa, banyak yang nonton ini. Makin Ya, malam kita makin berdoa. banyak yang nonton. Tuhan, Oke, terima silakan. kasih. Aku bersyukur kepada Tuhan buat malam yang diberkati. Dimanapun Anda berada, aku percaya Roh Kudus, bahkan di jamaah Tuhan. Yang pertama Tuhan, aku percaya mujizat, walaupun 1000 rebah sebelah sisiku dan 10.000 sebelah kananku. Amin. Aku tidak terkena karena ada Tuhan di dalam hidupku. Aku Yes. percaya Roh Kudus, bukan cuma kami, tapi seisi rumah kami diselamatkan Tuhan. Amin. Tuhan, kalau ada teman-teman yang mengalami kolesterol, diabetes, bahkan benjolan, kanker payudara, dan lain-lainnya. Aku akan menyebutkan satu nama di atas segala nama. Nama yang menyembuhkan. Di dalam nama Yesus. Aku percaya kesembuhan. Segala penyakit mereka dicabut oleh Tuhan. Terima kasih Tuhan. Aku percaya Roh Kudus. Aku percaya mujizat. Yang percaya kesembuhan dan perlindungan hanya dari Tuhan Yesus. Dalam nama Yesus katakan. Dalam nama Yesus. Amin. Kalau mau lanjut, nanti boleh, nanti waktu ibadah sudah new normal dibuka kembali, undang Koyo ke gerejanya masing-masing ya. Koyo masih nulis ya? Masih nulis ya? Ini ada banyak buku baru tentang imunitas ya. Aku bisa sembuh, dan nutrisi dan imunitas. Bisa dicari di toko-toko buku di mana. Baik Koyo, terima kasih, selamat malam. Tuhan berkati. Sampai ketemu lagi. Terima kasih.